Alhamdulillah ini mati tatimu sholihat ini mati al-Islam wal iman asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita hari ini di Masjid Bersatu Anbiya yang kita di Rabu yang ketiga melanjutkan pelajaran seputar doa-doa ya. Ini betul agak buru-buru ya, karena tentunya DKM kembali telat ya. Seadanya saja ya. Doanya cukup panjang, tapi tidak akan saya jelaskan semuanya. Mungkin beberapa sesi ke waktu itu aja ya. Bisa dicek ya, itu di Telegram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu min asyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Nah, itu doanya. Kalau cepat untuk lihat aja teksnya, saya kirim ya. Ya Allah, Kaulah Rabbku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Atasmu aku bertawakal, dan Engkau adalah Rabb Arsy yang besar. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Aku mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa atas segalanya, dan sesungguhnya sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setiap makhluk yang melata di bumi ini. Engkaulah yang mengendalikannya. Sesungguhnya Rabbku senantiasa berada di jalan yang lurus. Ini dalam Al-Azkar riwayat Ibnu Sunni. Ini juga doa yang bagus ya, bisa kita pakai di waktu pagi, sore ya. Dan kita rutinkan pula ya. Banyak nilai-nilai yang tersurat dalam doa ini, dan juga banyak faedah yang besar ya. Rasulullah sabda, siapa saja yang membacanya, maka apa saja yang tidak dia kehendaki, tidak ada satupun yang akan menimpa pada dirinya, keluarganya, dan hartanya. Dalam kitab Abwaabul Faraj disebutkan suatu riwayat yang disampaikan Ibnu Sini bahwa seseorang pernah mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu seraya mengadu pada sahabatnya, wahai Abu Darda, aku melihat rumahmu terbakar. Abu Darda menjawab, bukan rumahku, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, siapa saja yang membaca zikir ini sebagaimana yang di atas tadi, yang doa tadi, di pagi hari ia akan terhindar dari bencana
yang mungkin mengenai dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Aku selalu membacanya setiap pagi. Abu Darda lantas mengajak para sahabat pergi ke rumahnya untuk menyaksikan rumahnya yang dikabarkan terbakar. Dan ternyata yang terbakar adalah rumah-rumah di sekitar rumahnya. Sementara rumahnya sendiri itu tidak sedikit pun yang terbakar. Dan juga jika doa zikir itu dibaca di waktu sore, maka akan terhindar dari bencana pada malam harinya. Salah satu wasilah, ini singkat saja ya, sudah 5 menit ternyata, tidak terasa. Wasilah untuk menolak bencana adalah dengan doa. Dan doa yang kita bacakan ini bukan doa yang enteng, ya, doa yang panjang, tapi bagaimana faedahnya sangat besar, bisa menghindarkan dari bencana. Kalaulah seseorang gitu ya, pada saat itu pula berangkat ya. Jadi kecelakaan di mana? Di Semarang ya. Semarang ya, kecelakaan kereta menabrak truk yang sedang mogok ya. Qadarullah. Yang namanya kereta kan nggak bisa berhenti seketika itu juga ya. Ya pasti dia harus menabrak. Walaupun si masinis sadar ada truk di depannya. Gitu. Nah, coba misalnya mungkin ada saudara kita, teman kita, ya, yang mungkin kejadian naik kereta itu. Pada saat itu pula ternyata Allah kehendaki kereta itu menabrak sebuah truk. Nah itu bagaimana? Nah ya, maka dari itu inilah segala yang terjadi itu sudah tercatat, tergariskan. Kita mau bermajelis, kita mau mengaji itu sudah digariskan. Kita mengajinya telat sudah digariskan, gitu ya. Kita misalnya kesiangan bangun untuk kerja misalnya, itu sudah digariskan juga ya. Jadi soal kolot mah bencana mah ayawai. Apakah itu karena lupa, apakah itu tidak sengaja, apakah karena itu orang lain, yang pasti jangan saling menyalahkan, gak ada ujung-ujungnya ya. Saya menyaksikan sebuah podcast ya. Ini sebuah podcast ya. 3 orang tuh ya. 3 orang ini diskusi itu ya. Itu ya. Udah orang tuh, si orang klik. Orang teman lah di pause. Guys. Betul ya. Kembali tadi podcast ya, 3 orang ya. Nah, 3 orang ini diskusi ya. Dan salah satunya kalau jadi tadi konsentrasi gitu ya, gitu. Salah satunya menjelaskan bagaimana akhirat deh jadi konsen di play tadi ya. Kedai ceritanya, kedai ceritanya jadi film deh ya. Nah, makanya jangan konsentrasi ya. Jangan makan. Itu udah nge-play tadi. Ya, oke, betul. Dalam tegas saya mah betul ya, jauhin ada.
Jadi segala sesuatu ini Allah telah rencanakannya, sudah digariskan, gitu ya, gitu. Apa namanya, apa? Bencana atau tidak dari sahur kolot lah gitu. Bencana mah terjadi, ya bisa lupa, bisa apa gitu ya. Dan seseorang tidak bisa memprediksikan yang namanya bencana. Kalau misalnya ketika kita lupa kehilangan sesuatu, ya itu sudah digariskan ya, gitu. Atau tidak sengaja, ya, itu sudah digariskan. Ya. Makanya sebuah wasilah untuk menolak bencana itu ya kita berdoa kepada Allah ya, di pagi sore harinya kita berdoa. Ini senantiasa kita rutinkan doa ini ya. Bahkan di dalam surah At-Tolak ya. At-Tolak itu apa ya? Isinya tentang apa? Tentang rumah tangga, tentang ya perceraian, dan tentang nafkah, sedekah ya. Terus dikatakan juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Atau ayat 1000 dinar teh gitu ya gitu. Itu ternyata kenapa dikatakan di ayat itu di surah At-Talaq itu memang karena menerangkan sebuah perceraian itu memang bukan hal yang penting, hal yang sangat berat ya, gitu. Sampai ada suratnya At-Talaq ya. Makanya kita harus bertakwa ya, gitu. Suami istri harus bertakwa. Diceraikan misalnya itu sudah digariskan oleh Allah gitu. Ceraikan ya, sudah digariskan oleh Allah. Makanya harus senantiasa nih mensupport dalam ketaatan ya, gitu. Karena itu sudah dikulisain ilmu ya, sudah ada ilmunya. Setiap segala sesuatu oleh Allah sudah ketahui ya. Itu di ayat terakhirnya gitu ya. Setelah Allah menerangkan langit dan bumi itu 7 lapis ya. Segitu saja dulu ya. Tentang nanti kandungan doa ini kita di kesempatan lainnya saja ya. Nanti di Selasa Kamis insya Allah kita rutinkan mulai pekan depan Selasa dan Kamis. Walaupun minkum proli walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.